Acara Cas Rumah Karot tahun 2016 Desa Lelea diikuti oleh 85 pengantin laki-laki dan 60 pengantin perempuan. Jumlah keseluruhan 145. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Lena Aprilia Indasari dengan NIM 21081111001. Bagaimana dengan video sebelumnya? Apakah menarik? Oh iya, apakah ada yang tahu dengan video tersebut tentang budaya apa sih? Yap, benar sekali. Di video tersebut yaitu menampilkan budaya Ngarot. Ngarot yaitu budaya yang ada di Desa Lelea, Kabupaten Indramayu. Sebelumnya, ada yang udah tahu tentang Ngarot belum? Oh ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Ngarot, tujuan Ngarot, perlengkapannya, serta tahapan atau langkah-langkah dalam melakukan upacara adat ini. Yang pertama yaitu pengertiannya. Ngarot adalah salah satu upacara adat menyambut musim garapan sawah yang dilaksanakan masyarakat di Desa Lelea, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Biasanya upacara adat ini dilaksanakan mendekati musim penghujan, yaitu antara bulan Oktober sampai Desember. Secara etimologi, kata ngarot berasal dari arot, yang mengalami nasalisasi atau eng sehingga memiliki arti minum untuk melepaskan dahaga. Tapi dalam arti lain, ngarot adalah kegiatan pesta anak angon sebelum menggarap sawah dilakukan. Oh ya, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat ngarot ya, yaitu tradisi ini digagas pada tahun 1686 oleh Kepala Desa Lelea ke-1 yang bernama Canggara Wirena. Canggaran Wirena berterima kasih kepada tetua Desa Lelea yaitu Ki Kapol yang telah mewakafkan sawah seluas 2,6 hektar untuk digarap oleh pemuda dan pemudi di desa tersebut. Dari pemberian ini diharapkan pada pemuda bisa belajar menggarap sawah sehingga di Desa Lelea tidak akan ada kekurangan dan kesusahan pangan. Pemuda akan mendapatkan pengalaman mencangkul, menanam padi, menyiangi rumput yang mengganggu tumbuhan padi dengan sabit dan memanen padi. Sementara untuk pemudinya belajar bagaimana mengantarkan makanan ke sawah setelah bekerja dan bercocok tanam sesuai kemampuan masing-masing. Hasil panen dari garapan pemuda ini akan digunakan makan bersama dalam upacara adat nanti. Setelah itu, Ki Kapol menyerahkan sawah tersebut kepada Ki Dawi yang selanjutnya dijadikan lahan cari kepala desa untuk digarapkan sekarang oleh para pemuda. Dan selanjutnya yaitu ada tujuannya. Tujuan ngarot sendiri yaitu untuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan karena telah diberi kesempatan pada musim menanam padi di sawah. Tujuan utama ngarot sendiri adalah mengajak para kaum muda untuk berperan dan bekerja sama dalam memajukan pertanian, khususnya dalam hal mengelola di sawah. Selain itu, diharapkan juga para pemuda dapat membina pergaulan sehat dengan cara saling mengenal, saling menjaga sikap dan perilaku, kehendak yang sesuai dengan tuntunan agama dan adat budaya Sunda. Terkadang tradisi masyarakat Agaris ini juga dijadikan ajang cari jodoh loh antar pemuda dan pemudi di Kampung Lelea. Perlengkapannya di sini yaitu sudah dilakukan sebelum hari H atau sebelum hari upacara, terutama untuk menata tempatnya
yaitu di balai desa oleh pamong desa. Sementara istri pamong desa itu menyiapkan bahan-bahan pembuatan nasi kuning dan sesajinya, rangkaian bunga, dan melati untuk dikenakan oleh cuene. Dini hari sebelum upacara berlangsung, istri pamong desa memasak nasi kuning untuk dihidangkan pada saat acara di balai desa dimulai. Sementara itu, bujang cuene berdandan dengan perlengkapan upacara di rumahnya masing-masing. Ya, untuk bujang cuene, berpakaian kebaya, sewet atau kain panjang, selendang, ikat pinggang, dan sandal atau selop. Mengenakan rias wajah yang cantik dan menarik, mengenakan perhiasan setenong seperti bros, gelang, kalung, cincin, jepit kain, untayan peniti, dan giwang. Memakai hiasan rambut berwarna bunga dari kertas jagung, melati, dan rangkaian kenanga. Adapun janur dirangkai segitiga disebut cunduk, dikenakan cuene yang telah bertunangan agar tidak diganggu oleh bujang. Sedangkan pakaian bujang berupa komboran atau pakaian bertani yang terdiri dari celana komprang dan atasan serba hitam dan memakai ikat kepala. Jadi di sini untuk cuenenya memakai mahkota dari bunga-bunga, dan untuk cuene yang sudah bertunangan agar tidak diganggu oleh bujang menggunakan janur yang dirangkai segitiga yang biasa disebut dengan cunduk. Perlengkapannya sendiri terdiri dari hiasan untuk dekorasi balai desa dan tenda. Yang kedua, peralatan kelompok kesenian yang tampil dalam upacara. Yang selanjutnya yaitu seperti bende atau gong kecil untuk penanda acara dimulai. Yang keempat, ada sesaji. Yang terakhir, perlengkapan tani berupa padi, pedangan, pupuk, air, pacul, dan tanaman penolak bala atau daun pisang, raja wulung, daun andong, keraras, bambu kuning, dan daun beringin. Dan selanjutnya yaitu ada tahapan atau langkah-langkah untuk melakukan upacara adat ini. Yang pertama, sehari sebelumnya dilakukan persiapan ritual menata sesajen dan doa menjelang tradisi ngarot, dimulai di ruangan khusus yang disediakan di Balai Desa Lelea. Yang kedua, persiapan merias pengantin ngarot, baik pria ataupun wanita yang membutuhkan waktu yang cukup lama di rumah pengantin masing-masing. Jadi diriasnya di rumah masing-masing, dan itu butuh waktu yang sangat lama karena merias kan butuh waktu yang lama. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, ada penerimaan dan persiapan pawai bersama dengan seluruh pengantin, seluruh aparat desa, dan penggerak PKK desa, dan dihibur dengan musik tanjidor. Dan yang kelima, ada pawai keliling sepanjang jalan desa sebelum memasuki arena balai desa. Jadi sebelum memasuki arena balai desa atau masuk balai desa, itu bakal ada pawai keliling sepanjang desa tersebut. Yang keenam, ada rombongan masuk ruang balai desa untuk mengikuti seluruh acara upacara adat ini. Nah, nanti ada rombongan khusus yang bakal masuk ke ruang balai desa untuk ngikutin rangkaian upacara adat ini gitu. Proses upacara adat ini dengan uraian sebagai berikut. Yang pertama yaitu pidato kepala desa yang berisi nasihat sesepuh desa Lelea dan pembukaan ngarot secara resmi, secara simbolis dengan cara memukul gong dan memercikkan air ke kepala pengantin wanita. Bunyi nasihatnya adalah mikiran budak kena kuma, atau yang artinya memikirkan masa depan anak. Yang kedua yaitu kajen boga harta kudu tetap usaha, yang artinya walaupun memiliki banyak harta harus tetap berusaha. Yang ketiga yaitu kerngora ulah poya-poya, yang artinya ketika masa muda jangan hidup berfoya-foya. Yang keempat yaitu kamberan kolot ulah sengsara, yang artinya supaya di masa tua tidak sengsara. Yang kelima yaitu
jalma lalaki kerja ewena usaha, yang artinya laki-laki harus bekerja, perempuan yang berusaha. Yang keenam yaitu neangan pekaya rukun runtut, yang artinya mencari kekayaan harus bersama-sama. Yang ketujuh yaitu aturan agama kudu diturut, yang artinya seluruh aturan agama harus ditaati. Dan yang terakhir adalah selamat dunia jeung akhiratna, yang artinya selamat di dunia maupun di akhirat. Proses upacara adat selanjutnya yaitu yang kedua, pembacaan secara tradisi ngarot secara singkat. Seperti yang sudah jelaskan tadi ya. Dan yang ketiga yaitu pidato sambutan dari Kepala Desa Lelea. Yang keempat ada penyerahan benih padi oleh Kepala Desa kepada laki-laki bujang. Penyerahan benih padi dimaksudkan agar bibit padi segera ditanam oleh para bujang sampai mendapat hasil panen yang sangat melimpah. Yang kelima yaitu penyerahan kendi yang berisi air putih oleh istri kepala desa kepada perempuan atau cuene. Maksud dari prosesi ini adalah supaya benih padi yang ditanam tidak pernah mengalami kekurangan air serta supaya air dalam kendi menjadi obat penyubur tanah sehingga menghasilkan panen yang melimpah. Yang ketujuh ada serah terima alat-alat pertanian seperti cangkul dan parang oleh raksa bumi atau yang biasa disebut pengurus sawah dan tanah desa kepada laki-laki atau bujang. Yang kedelapan ada penyerahan pupuk oleh tokoh masyarakat kepada laki-laki atau bujang. Pupuk tersebut digunakan ketika menggarap sawah untuk menyuburkan tanaman padi. Yang terakhir yaitu penyerahan daun kelaras, daun andong, ruas bambu kuning, dan daun pisang kelutuk wuluh oleh lebe atau yang biasa disebut dengan petugas pengurus perkawinan kepada bujang. Maksud penyerahan dedaunan tersebut agar dedaunan tersebut segera ditancapkan di tengah-tengah sawah agar padi tidak terkena hama dan berbagai penyakit yang mengganggu. Nah, tahapan yang terakhirnya adalah acara hiburan penampilan tari topeng, ronggeng ketuk, dan tanjidor di halaman balai desa. Jadi sampai segini saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.